Sumatera kembali diuji. Banjir, longsor, rumah hanyut, jalan putus, dan seperti biasa, setelah kamera pergi, yang tertinggal adalah pertanyaan, apa yang benar-benar terjadi setelah bencana? Di channel ini kita nggak kejar sensasi, kita kejar pemahaman, karena nggak semua yang ramai itu penting. Gue mengajak lo mikir, pelan-pelan tapi sampai. Hari ini kita nggak bahas viralnya, kita bahas proses yang jarang kelihatan. Bencana di Sumatera bukan satu titik, tapi menyebar dan berdampak ke banyak wilayah. Rumah rusak, sekolah lumpuh, dan ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggalnya. Di fase awal fokusnya cuma satu, menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar. Makan, air, kesehatan. Pemerintah menyatakan telah menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera dengan total mencapai 100 miliar lebih. Dana ini digunakan untuk kebutuhan mendesak, logistik, layanan kesehatan, evakuasi, dan bantuan langsung bagi warga terdampak. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Karena tanggap darurat hanya soal bertahan hidup. Pemulihan itu soal bertahan jangka panjang. Untuk tahap berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 51 triliun untuk membangun kembali 3 provinsi di Sumatera yang terdampak banjir dan longsor. Ini bukan angka kecil, ini sinyal bahwa pemulihan dianggap serius oleh pemerintah. Saya, kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban kita. Ini bukan angka kecil. Ini sinyal bahwa pemulihan dianggap serius. Anggaran ini mencakup perbaikan infrastruktur, fasilitas publik, dan yang paling krusial, tempat tinggal warga. Bagi warga yang kehilangan rumah, pemerintah membangun hunian sementara di provinsi-provinsi terdampak bencana Sumatera. Dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya. Ya. Hunian ini bukan rumah permanen, tapi penting sebagai jembatan hidup, supaya anak-anak bisa sekolah lagi, supaya warga bisa mulai bekerja lagi. Pemulihan bukan soal bangunan megah, tapi soal mengembalikan rasa normal. Yang perlu kita kawal bukan cuma anggarannya, tapi konsistensinya. Karena tantangan pemulihan bukan di pengumuman, tapi di lapangan, di cuaca, di akses, dan di waktu. Bencana datang cepat, pemulihan selalu lambat, dan justru disitulah ketahanan sebuah negara diuji. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikurangi kalau pemulihan tidak berhenti di janji. Kita nggak perlu ribut, kita perlu sadar dan terus mengawasi. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita ngobrol pelan-pelan, tapi sampai.